Halo, apa kabar semua sahabat, saudara-saudara keroncong dimanapun Anda berada, khususnya keluarga besar channel Keroncong Kita-Kita, milik kita bersama dan selalu di hati kita. Saya Teti Supangat, salam santun, salam hormat, dan salam budaya. Aduh, asik juga ya, ternyata baru berapa hari aja sudah kangen nih kayaknya sama channel Keroncong Kita-Kita. Baik, sedikit saya akan mengulas tentang sesi yang pertama yang sudah saya beberkan, cerita tentang keroncong dari kecil dan sampai kejuaraan ya. Melanjutkan cerita itu, saya bersyukur banget setelah saya mendapatkan prestasi juara. Begitu terus saya langsung hijrah ke Jakarta, itu langsung beruntun yang namanya job mungkin ya. Memang benar-benar prestasi itu penting sekali buat kita, itu menjadikan pengalaman yang luar biasa. Karena job semakin banyak, panggilan nyanyi sana sini. Bahkan saya juga di sini ingin mengulas, dengan adanya seorang Teti Supangat tuh banyak yang terlibat di dalam itu semua yang menjadikan seorang Teti Supangat sampai sekarang ini. Saya akan berterima kasih khususnya yang terutama tidak pernah kita tidak boleh melupakan semua kuasa dari Allah, jalan dari Allah, karena Allah yang menentukan atas izinnya ya. Yang kedua ibu saya aduh luar biasa pengorbanannya, mentalnya untuk menghadapi saya, kesabarannya, juga keluarga saya, terima kasih banget atas dukungannya gitu. Kenapa saya hijrah di Jakarta dengan tekad yang bulat? Karena ingat banget pesan dari orang tua, kalau sudah kamu mampu untuk mandiri, kamu harus menunjukkan di hadapan saya. Sesusah apapun kamu nanti di sana, tunjukkan bahwa kamu itu mampu dan bisa mengatasi. Jadi saya ingat banget, saya hijrah ke Jakarta, sekali saya melangkahkan ke rumah, saya tidak boleh pulang dalam keadaan susah. Saya harus menunjukkan di hadapan orang tua saya bahwa saya sudah siap untuk mandiri gitu. Nah makanya begitu hijrah ke Jakarta, ada link yang bagus buat saya gitu. Ya saya juga tidak akan melupakan jasa Pak Bambang, Pak Nuh, Pak Daca Weskra, Pak Wawi yang membuat saya masuk ikut reguler di hotel-hotel. Jadi mengejar prestasi dan karir itu berimbangan, karena kita butuh juga untuk pemasukan ya, butuh income juga untuk kita mengejar prestasi. Akhirnya saya mencoba menyanyi dari hotel ke hotel, itu hampir semua hotel bintang 5 di Jakarta sudah saya masukin pada saat itu. Yang paling terlama adalah Hotel Indonesia dan Hotel Wisata. Nah, di situ kita bertiga waktu itu penyanyi bersama Ika Sugiono dan Mbak Ninung Purwono. Ini memang bersahabat lama banget, kurang lebih kita tuh bersahabatan 18 tahun. Kita saling mengisi lah di hotel itu ya. Dan kebetulan saya tinggal hijrah ke Jakarta, kan kebetulan saya kos, saya tinggal di rumah pimpinan Orkes Keroncong Swakarsa, yaitu almarhum Bapak Suwarto. Kayaknya memang kalau saya rewind lagi, sepertinya saya sudah ditakdirkan untuk benar-benar konsisten di keroncong gitu, karena jalannya tuh kayaknya untuk keroncong buat saya sangat dimudahkan banget gitu. Nah, so saya tinggal di kos-kosan di tempat Pak Warto, itu saya juga harus mandiri. Bayangin, saya bersyukur sih nyanyi dari hotel ke hotel meskipun bayarannya aduh bener-bener deh ya, nggak nyangka lah kalau sekarang bisa sampai sebesar itu. Saya tuh ngalamin dari mulai 5.000, 7.500, 15.000, 12.500, 15.000, 20.000, 25.000, 40.000, aduh bener-bener saya alamin itu. Kebetulan gajian bulanan pada saat itu ya, saya harus bayar kos 150.000, tapi sementara gaji saya 175.000. Bagaimana saya harus hidup di Jakarta? Tapi ya itulah kuasa Allah dan tekad bulat saya. Rezeki Allah memang sudah atur. Nah, suatu ketika saya manggung. Kalau nggak salah saya ingat banget di Anjungan Jogja. Di situ saya diundang nyanyi.
Kebetulan MC-nya Mbak Mami Marsudi, pada saat itu namanya Mbak Mami Marsudi ya. Mbak Mami Marsudi berserta Bapak Pak Marsudi yang punya hajat di situlah gitu. Saya nyanyi, saya senang banget. Dan akhirnya saya bisa ketemu dengan Mbak Mami Marsudi, orangnya cantik, baik hati, karena saya taunya kan di TVRI ya. Siapa yang nggak kenal beliau gitu, karena saya kan termasuk aktif juga Manteng TV, acara bintang radio dan televisi. Jadi saya paham siapa itu Mbak Mami gitu. Terus kita sudah foto bareng, kita nyanyi, Mbak Mami kasih support sama saya. Ya karena maklum lah pada saat itu kan kita sering nyanyi di hotel kan, terbiasa dengan pakaian yang dress gitu. Akhirnya agak sedikit kasih masukan sama Mbak Mami, mesti begini, terima kasih banget sih gitu. Terus akhirnya Mbak Mami ngomong, nanti saya akan kenalkan kamu deh dengan Mbak Tuti Mariyati gitu. Terus saya gitu, Mbak Tuti tersedia gitu pada saat itu ya. Terus saya bilang gini, aku senang banget, iya Mbak, please, mau banget. Nah disitulah menurut saya menjembatani antara saya akhirnya bisa ketemu dengan Mbak Tuti Mariyati. Saya senang banget, dari situ saya keolah abis-abisan sama beliau-beliau berdua ini. Kebetulan terakhir, lomba yang terakhir di 2004 itu benar-benar totalitas saya disulap sama Mbak Tuti itu ya, dari mulai pakaian, dari mulai atas kepala sampai ujung kaki. Makanya saya berterima kasih banget gitu. Dan termasuk beliau juga di belakang saya yang membuat saya menjadi seperti ini, percaya diri ya kan, penampilannya percaya diri. Udah pokoknya terima kasih banget Mbak Tuti, Mbak Wami. Biar Allah yang membalas kebaikan Mbak Tuti ya, saya udah disulap gitu. Makasih. Terus berjalannya dengan waktu, sampai di situ saya juga tidak akan melupakan jasa orang yang baik buat saya, karena saya berpikir suatu saat kelak kalau saya menjadi senior penyanyi, saya akan ingat seperti apa yang pernah saya rasakan. Begitu berat ternyata hijrah mandiri, tidak punya siapa-siapa, tapi ingin berprestasi. Wah, akhirnya ya jalannya semua ditunjukkan sama Allah. Sampai akhirnya ya alhamdulillah lah seperti ini. Saya bisa terus berkarir, hobi dibayar, dan saya tidak pernah lupa juga di saat saya habis dari terakhir lomba yang 2004, kebetulan saya dilirik juga dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Akhirnya saya dipanggil, di situ saya misinya apa pada saat itu ya, kalau nggak salah dari sekolah ke sekolah untuk mengajarkan, memberi contoh terhadap anak sekolah mulai dari TK sampai SMA. Itu di bawah pengawasan Departemen Pariwisata. Kalau dulu Pendidikan dan Pariwisata. Saya 7 kota daerah, saya keliling. Ya alhamdulillah banget juga, sambutannya selalu bagus. Pada saat itu saya sama Mas Sukardi. Dulu sih pernah sempat berobsesi juga ya, kalau saya menjadi penyanyi keroncong saya nggak mau tanggung-tanggung, saya pengen kenal dengan Sri Widadi, Toto Salmon, Sukardi, Tuti Mariyati, Mbak Mami. Dan saya bermimpi banget, pengen banget latihan diajari sama almarhum Budiman BJ. Ucapan adalah doa, dan itu semua saya tidak pernah menyangka, dan akhirnya saya sama mereka semua saya bisa dekat. Saya bisa seperti keluarga, saya bisa menganggap mereka orang yang baik semua, yang mau sharing tentang bagaimana keroncong, dan akhirnya saya bisa duduk bersama dengan beliau-beliau yang hebat-hebat itu. Dan suatu kebanggaan juga tercapai, cita-cita saya pernah diajarin sama almarhum Budiman BJ, datang ke rumahnya. Pada saat itu saya nyanyinya lagunya Sekuntum Bunga di Puncak Giri. Di hadapan beliau saya nyanyi agak deg-degan, kalau nggak salah dulu kan di rumah beliau kan suka ada latihan, kalau nggak salah seminggu sekali tiap hari Jumat. Saya sempat diajarin, itu kenang-kenangan buat saya banget gitu. Dan terima kasih ya Allah dikasih kemudahan. Jadi di sini saya akan mengingatkan juga buat junior bahwasanya segala sesuatu prestasi yang kita hadapkan ke depan, kita nggak mungkin mengejar sendirian. Kita pasti ada orang-orang hebat di belakang kita semua, yang sudah tadi saya sebutkan. Jadi jangan pernah kita merasakan
apa ya, ya jangan pernah kita merasakan tinggi hati atau bagaimana, karena di atas langit pasti ada langit, dan kita tidak boleh melupakan jasa yang pernah membawa kita seperti masa lalu kita seperti apa. Ya kurang lebihnya seperti itu yang saya sampaikan. Seiring dengan waktu perjalanan saya di keroncong, yang nanti saya akan bagaimana saya akhirnya berkolaborasi dengan keroncong lain, bagaimana saya akhirnya bisa berjalan-jalan ke Belanda seperti yang pernah saya bicarakan di season yang pertama ya. Mungkin ini dulu yang akan saya sampaikan. Intinya di sesi ini saya berterima kasih kepada orang-orang yang terlibat, yang sudah membantu saya. Hanya Allah yang membalas kebaikannya. Amin ya Rabbil Alamin. Sekian dulu curahan hati dari Teti Supangat yang kedua. Mudah-mudahan disambung lagi di channel Keroncong Kita-Kita yang lebih seru lagi. Jadi jangan lupa ya, tonton kami dan tonton semua cerita tentang pakar keroncong, pengamat keroncong, penyanyi keroncong, atau musisi keroncong yang hebat-hebat. Ya. Assalamualaikum, selamat malam, bye.